salah satu pembicara untuk acara atau event Start Scale dan Sustain. Tadi ngobrol, saya lebih banyak core-nya tentang dunia brand ambassador lah. Memang kan saya punya agensi di brand ambassador ya, gitu. Jadi saya tadi coba untuk sampaikan atau mengedukasi para audiens bahwa pentingnya menggunakan jasa brand ambassador untuk brand kita. Lebih ke situ sih. Bang, kemarin juga sempat habis liburan sama keluarga dari Jepang. Iya, ini bisa alhamdulillah. diceritain sedikit Bang, itu gimana sih Bang? Mungkin Bang, gimana? Kenapa? Keseruannya kemarin itu. Alhamdulillah di Jepang kita 9 hari. Agendanya pertama 3 hari pertama itu memang kita ke Yokohama, dan di Yokohama itu kita memang ada rencana memang untuk bangun masjid di Yokohama. Kalau tanahnya alhamdulillah sudah terakuisisi ya, secara tanahnya sudah 400 meter persegi. Nah sekarang lagi tahap pembangunan. Nah tahap pembangunan ini memang membutuhkan dana yang tidak sedikit, sekitar 32 M lah kalau nggak salah. Nah ini sekarang lagi kita upayakan rame-rame, keroyokan lah bahasanya, untuk mengumpulkan dana itu gitu. Dan kita juga mengajak teman-teman semua ya, ke saudara-saudara semua untuk ayo kita bangun masjid Indonesia pertama di Yokohama. Kalau masjid udah ada, tapi masjid Indonesia pertama di Yokohama insya Allah ini nanti kalau terbangun. Mas, itu idenya dari siapa? Idenya dari siapa Mas? Kalau ide kan sebenarnya dari pihak Jepang ya, dari warga negara Indonesia yang ada di Jepang. Nah, terus habis itu ngobrol sama Ustadz Fatih Karim, nanti yang jadi pembicara juga beliau. Ngobrol sama Cinta Quran Foundation. Habis itu terakuisisi tanahnya. Nah, habis itu bangunannya gitu. Dan bangunannya bukan hanya untuk sholat saja di situ ya, jamaah buat sholat, bukan itu saja, tapi jadi Islamic Center juga insya Allah. Jadi ada tempat pengetahuan atau edukasi tentang Islam, terus ada daycare untuk anak-anak gitu ya, terus ada tempat medianya juga ada gitu, terus ada beberapa hal yang lain lagi, karena itu kalau nggak salah 4 lantai, kalau nggak salah 3 atau 4 lantai. Berarti saat Mas Wisnu OTW ke sana itu sudah dalam proses ya? Apa belum? Belum, masih tanah aja. Oh iya. Jadi di sana itu groundbreaking aja sih sebenarnya, terus peresmian bahwa kita akan bangun gitu ya. Maksudnya untuk memberitahukan kepada para teman-teman yang sudah berdonasi di sini, kita kan harus kasih reportnya ya, dokumentasinya bahwa ini tanah sudah terakuisisi. Nah sekarang kita mau bangun bangunannya. Nah kan nanti semua report kan harus disampaikan. Sudah berapa persen Mas? Boleh tahu nggak? Kalau bangun belum, karena kita harus kumpulin uangnya dulu. Nanti kalau teknis kayaknya perlu tanya sama teman-teman yang ada di Jepang kayaknya ya, warga negara Indonesia juga, ketua DKM-nya segala macam, teknisnya bagaimana, karena kontraknya sama tetap pakai vendor Jepang nanti, orang Jepang di sana. Jadi mungkin per tahap, per termin gitu mungkin. Saya kurang paham secara teknis sih. Bang, kenapa memilih Yokohama? Apakah Muslim Jepang di sana banyak? Itu lingkungan sana? Pertama idenya karena memang dari mereka, dari Muslim Yokohama, Muslim Indonesia yang ada di Yokohama itu satu. Terus kedua ada semangat dari mereka untuk kalau saya ini menurut pandangan saya ya, semangat dari mereka untuk membangun Masjid Indonesia pertama di Yokohama gitu loh. Kalau Masjid Istiqlal kan ada tuh di Osaka. Ya, nah ini mau bangun Masjid Indonesia pertama tapi di Yokohama gitu, dan niat baik ya, kenapa nggak kita bantu kan? Malah bahasanya kalau bisa yuk kita sama-sama bantu untuk bangun, mewujudkan Masjid Indonesia pertama yang ada di Yokohama gitu. Berarti ini dari yang mana nih? Anggarannya berapa Bang? Tadi 32. Totalnya 32. Dan ada target nggak Bang, kira-kira berapa tahun akan mengumpulkan? Pengennya tahun ini. Pengennya, kalau kita namanya mimpi ya, mimpi kita, kalau target secara rasional, Allahu a'lam bishawab ya, berapa lama itu, berapa tahun, saya kurang paham. Tapi kemarin ngobrol-ngobrol, yuk bismillah kita doa bahwa mudah-mudahan tahun ini sudah terkumpul untuk kita bangun. Gitu. Mas, pasca pulang dari Jepang, setiba di Jakarta sudah kepikiran untuk menggait rekan-rekan artis? Sudah, tapi kan kami belum person to person ya, maksudnya belum satu-satu kita gitu ya, tapi kita buka secara bantuan pakai kita bisa memang. Alhamdulillah sekarang berapa ya sekarang? Mungkin dari
Boleh di update Bang? Coba cek ya. Coba. Berapa? Kalau kami sih belum begitu ini. Cuman sekarang bangun masjid di Jepang. Udah 367 juta. Ya, 367 juta Dalam waktu terkumpul. berapa hari itu, Bang? Ini kalau kami dari hari apa ya? Mungkin baru 2 minggu mungkin ya. Dan targetnya itu berapa lama di Kalau ini kita tuh 153 hari. Kalau tapi kan bukan hanya dari kami. Ya, ini kalau ini bahasanya dari Desungkarsnya dari saya, dari Shiren, Irwan sama Kia gitu ya. Tapi dari teman-teman lain juga kayak Mas Ari sama Venita, terus ada dari Cinta Quran Foundation, terus dari ada lembaga juga kayak Kita Bisa juga, itu juga bangun buka donasi juga dari teman-teman Yokohama juga gitu. Jadi semuanya nanti kita gabung-gabungin. Nih gitu. Bang, kemarin juga sempat mengumandangkan azan ya di sana, itu gimana mungkin Bang? Aduh, kalau itu mah haru banget lah ya. Tadi harusnya itu memang ada ustadz sih yang mau mengumandangkan azan. Terus saya bilang, Ustadz boleh nggak? Saya mudah-mudahan bahasa itu saya menjadi orang pertama yang azan di tanah ini gitu. Campur aduk lah. Waktu itu ngebayangin ya Allah mudah-mudahan dapat pahala di sini ya Allah. Ya lebih ke situ sih. Berarti respon dari orang-orang sekitar di Yokohama tersebut juga sangat positif untuk mendukung pembangunan masjid tersebut ya Bang? Kalau lingkungan sekitar saya kurang tahu ya, tapi setahu saya ngobrol sama beberapa teman-teman yang sering ke Jepang katanya di sana sih nggak terlalu mau ikut campur masalah-masalah seperti itu, nggak mau bahasanya insya Allah mudah-mudahan tidak ada gangguan, asal izinnya semua lengkap semua. Lebih ke situ aja sih, jadi legalnya ya itu legal, terus ada izinnya, ya bukan buat yang macem-macem gitu kan, ya insya Allah aman-aman aja. Mas, perkembangan Islam di sana seperti apa? Boleh cerita selama di sana? Bertumbuh tapi tidak pesat bertumbuhnya, tapi bertumbuh terus. Karena setahu saya orang Jepang itu kalau mau masuk atau convert ke Islam, setahu saya itu memang mereka mempelajari dulu. Jadi bukan, aduh aku rasa Islam bagus deh, aku langsung masuk, nggak kayak gitu. Setahu saya mereka mempelajari dulu tuh, pelajari agama Islam itu apa sih, belajar apa sih yang harus kami lakukan, terus kayak gimana sih ibadahnya kayak gitu. Itu ada, mereka mempelajari dulu itu gitu. Nah setahu saya ketika mereka sudah yakin baru mereka masuk Nah, biasanya. Mas Wisnu dan keluarga selama menjalani ibadah di sana nggak ada kesulitan berarti Mas ya, selama di sana? Ibadah? Kalau ibadah sih insya Allah sih enggak ya. Karena sekarang di beberapa tempat umumnya ada prayer room-nya tuh ada, tempat sholatnya ada. Bahkan waktu itu saya ke Universal kan, ke Universal itu kita bilang, wah ini udah mau masuk waktu maghrib, sedangkan kami belum sholat jamak qashar zuhur asar kan. Terus Shiren bilang, coba kita ke ini yuk, tempat guest service-nya gitu kan. Kita ke situ, kita kasih tahu, yang mau sholat segala macam, kita mau ibadah. Tapi ini kasih waktu gitu, 15 menit ya cukup ya katanya, cukup gitu. Ya udah akhirnya kita dikasih satu ruangan, bahasanya nggak boleh ada yang masuk lagi, kita sholat. Nah, tapi memang nggak boleh berleha-leha lah ya, habis sholat langsung keluar gitu. Tapi sangat, masya Allah banget gitu. Saya juga pernah sholat waktu itu nggak ada tempat lagi, waktu itu ke satu tempat, saya karena sholat di depan umum gitu ya. Tapi memang maksudnya ada Shiren, ada anak saya, maksudnya biar nggak terlalu mencolok, maksudnya dijagain lah gitu ya. Jadi kalau ada orang tanya dikasih tahu gitu. Nah tapi alhamdulillah mereka cuma ngeliat terus jalan, karena mereka tipenya nggak mau kepo biasanya, apa sih gitu, nggak kayak gitu. Jadi ya mereka hormatin aja. Mas, nama masjidnya apa? Itu penting. Nama masjidnya Iya. As-Solihin, insya Allah. Masjid As-Solihin Yokohama. Itu mungkin ada makna artinya apa? Allahu alam, saya nggak tahu. Tapi waktu saya kesana udah ada itu. Nama masjidnya insya Allah Masjid As-Solihin Yokohama. Saya belum pernah tanya filosofinya apa segala macam. Saya nggak nanya waktu itu. Tapi emang di sana banyak WNI juga di sana Mas? Banyak, terutama perawat-perawat Indonesia, banyak banget. Dan banyak yang bikin event-event keagamaan yang Muslim itu PM ya lagi perawat. Jadi ada Persatuan Perawat Indonesia ya, PPI. Paguyuban ya, tapi khusus perawat ya. Mas, kabarnya pasca ada proyek itu ya, banyak sekali mualaf yang di sana Mas, bener gak sih? Iya, ada beberapa kabar. Saya nggak tahu malah kabarnya, belum tahu. Tapi mendengar hal itu gimana? Wah senang lah. Bahasanya kan
Saya aja sampai terima kasih waktu itu kepada Ustadz Fatih. Saya bilang, Ustadz Fatih terima kasih sudah ngajak saya, karena kadang-kadang nih ya, kita punya uang tapi untuk menyerahkan sedekahnya itu nggak ada lahannya, nggak ada wadahnya. Bisa jadi loh, kadang-kadang ada wadahnya tapi kita nggak mau ngeluarin uang gitu kan. Nah sekarang dikasih kesempatan untuk mendapatkan kesempatan langka, setidaknya berkontribusi dan ada kontribusi untuk pembangunan masjid. Kebayang nggak sih teman-teman, ketika kita ada yang sholat di situ, ada yang syahadat di situ, ada yang sholat di situ, ada yang ngaji di situ, ada yang mendapatkan ilmu agama di situ, kita mendapatkan semua pahalanya di situ. Dan bukan hanya kami, setiap donasi yang berapapun itu ya, mau 1.000 kayak rupiah, 1.000 rupiah kayak 2.000 kayak 10.000, itu semua insya Allah mendapatkan pahalanya. Bahkan pahala itu akan terus mengalir ketika kita meninggal dunia. Kita meninggal tapi ada masih orang sholat di situ, bersyahadat di situ, kita dapat pahalanya lagi. Aduh nikmat banget. Kapan lagi? Makanya kalau misal Ustadz bilang, mari kita beramal di waktu yang sempit ini. Jadi beramal yang tepat, beramal yang maksimal di waktu yang sempit. Kita nggak ada yang tahu loh umur. Bisa jadi ya, kita nggak ada yang tahu loh, kakek kita lebih tua dari kita, bisa jadi kita duluan yang meninggal. Nggak ada yang tahu umur kan. Bukan umur itu kan bukan nomor urut. Tiba-tiba dicabut aja. Pertanyaan siap apa enggak kita gitu kan? Tapi ada rencana ini nggak? Mungkin membangun lagi Betul. masjid di Yuk, daerah apa? Jepang. Ada rencana akan membangun lagi nggak? Allah alam. Untuk sekarang mungkin kita coba fokus ya, karena takutnya terpecah fokusnya nanti ya ketika bangun ini ada bangunan lain. Cuman memang ada beberapa pengen bangun yang di mana gitu kan. Ya bisa kita lakukan paralel juga bisa, tapi memang itu ya teknisnya nanti bisa kita inikan lah. Cuman ketika lagi fokus di sini kita bikin target aja dulu. Target setahun kita coba kumpulin. Ya jadi kita fokusnya semuanya ke situ gitu. Nanti setelah ini jadi baru kita coba yang mana gitu. Tapi pernah dapat kritik Mas, kenapa sih harus jauh-jauh bangun di sana, di negara lo aja nggak pernah kritik kayak gitu gak Mas? Ada. Gimana Intinya enggak, kalau saya sih nggak pernah nanggapin kayak gitu ya. Maksudnya setiap apa yang kita lakukan pasti ada pro dan kontra ya. Saya lakukan sesuatu aja bukan hanya orang-orang berkomentar. Misal keluarga saya juga mungkin ada yang berkomentar gitu kan. Misalnya keluarga saya, kenapa sih harus kayak gini, kenapa nggak yang ini? Makanya kalau kita mengharapkan ridho semua orang itu nggak mungkin terjadi sih. Ya, setiap kita lakukan pasti ada pro kontranya, pasti ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Tapi kitanya balik lagi, kita jangan baperan, gitu loh. Jadi ya anggap itu masukan, anggap semua itu nasihat buat kita, anggap itu muhasabah, kita harus muhasabah diri kita lagi. Jadi bahasanya ketika ada masukan, kritikan buat saya ya khususnya, saya anggap itu adalah masukan gitu. Jadi kita yang nggak boleh baperan sih sebenarnya kalau menurut saya. Lalu selama di Jepang selain membangun masjid, hal apa yang paling berkesan selain membangun masjid? Bonding sama keluarga sih. Karena pertama saya ingin kasih pengalaman buat anak-anak. Kita datang ke sini bukan sekedar liburan. Kita datang ke sini ada satu amalan yang luar biasa yang mau kita lakukan. Jadi saya ingin bawa anak saya ke situ gitu loh. Jadi experience-nya biar dapat kepada anak-anak. Jadi ada semangat, wah nanti suatu saat mereka teringat ini. Nanti siapa tahu karena ada experience ini nanti suatu saat pengen bangun juga mesti gimana misalnya kayak gitu. Tapi kan kita sebagai orang tua jadi dapat pahala insya Allah kan. Insya Allah. Jadi makanya salah satunya adalah bonding dengan keluarga, khususnya anak ya, sama anak, dan banyak hal lah kita jadi ngobrolin apa, kita jadi lebih dekat, kan nggak keganggu sama yang lain gitu ya. Jadi bonding sama keluarga jadi lebih dekat insya Allah. Bicara sama anak nih, kan ada kejadian lucu nih yang kadang tidur di jalanan ini, mungkin bisa diceritain gimana? Oh ya, teman dia suka bercanda dia. Tiba-tiba tidur jalanan. Ya kita lagi bercanda sebenarnya, saya lagi bercanda-bercandaan sama dia, sama anaknya Mas Ari Atala kan. Tiba-tiba jatuh di ini, gitu-gitu. Tapi itu bercanda anak-anak. Kalau Usin ngikutin siapa sih? Kenapa? Kalau Usin tuh ngikutin siapa sih? Ibunya kali ya. Itu saya. Mas jalan-jalan ke sana itu sekaligus merayakan apa ya? Ah, nggak ada. Terima kasih teman-teman semua. Ya. Tapi dong 10 tahun nama Siren Sungkar mungkin gimana sih terlihat adem ayam, kunci rumah tangganya mungkin gimana? Jangan tambah-tambah lagi. Enggak. Kalau saya lebih ke harus punya landasan sih ya. Landasan pernikahan itu kan harus ada dasarnya.
kita kalau mau mengikuti ego masing-masing pasti berbeda mungkin, asumsi masing-masing, persepsi masing-masing. Bahasanya persepsi saya pernikahan yang baik adalah ini, nanti si Ren punya persepsi sendiri atau asumsi sendiri untuk pernikahan yang baik seperti ini. Nah kan berbeda jadinya, makanya harus punya dasarnya dulu. Landasan kita, dasar kita apa nih? Oke, kita coba untuk mengikuti landasan ini, dasarnya ini. Jadi kita punya satu kepala gitu di situ gitu. Kalau kita salah, coba kita balik lagi ke sini. Benar apa enggak ya? Kalau di situ, oh benar, yuk berarti kita ikutin ini ya. Oh salah, jangan diikutin. Kalau salah, yuk kita ikutin. Jadi ada landasannya, dasarnya, sehingga ketika kita melangkah, kita bergerak bukan berdasarkan asumsi masing-masing, tapi ada landasannya. Terus kedua, komunikasi. Apalagi ini bapak-bapak udah pada nikah belum sih? Alhamdulillah ya. Jadi mancing aja. Udah nikah kan? Nah kalau udah nikah, pentingnya kita mendengar curhatan istri, ya. Jangan sampai rumah langsung tidur, gitu. Itu juga buat saya, nasihat buat saya. Sampai rumah istri mau cerita, ya udah aku dengar kemarin kayak kamu cerita ini. Ya namanya istri ya, diberikan anugerah sama Allah, pemendarahan kata yang banyak, lebih dari kita jauh, gitu ya. Jadi dia harus keluarkan tuh curhatannya, apa yang mau diomongin. Jangan sampai dia malah curhatnya sama orang lain. Lebih baik status. Nah, lebih baik abis sama kita kan? Ya bener gak?